Ada kabar duka datang dari Hong Kong. Sebuah kebakaran besar menimpa apartemen Wang Fu Court, menelan ratusan korban jiwa. Yang mana 9 diantaranya per 1 Desember ini yang Intan terima ada 9 yang dari Indonesia alias WNI. Ini tragedi yang mengejutkan karena di Hong Kong itu dikenal sebagai kota yang super ketat soal keamanan bangunan. Jadi kebakaran ini kayak di luar nalar. Kenapa sih ini bisa terjadi? Tajahau, Woyo Intan, Fanila Tao, Pintau Dynasty, Xiaoxi. New release kaos Cynthia gambar kuda api. Tuh, kudanya lucu banget kan? Selain size dewasa ada juga size anak. Tersedia polo shirt sama t-shirt. Untuk t-shirt atau yang kaos oblong ini itu ada 2 varian ya. Standar sama premium. Kalau teman-teman nggak tahu apa bedanya standar sama premium, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Warna merah yang Intan pakai ini itu bakal habis, cepet habis kalau akhir tahun kayak gini. Segera di order. Selain gambar kuda api ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai dengan marga teman-teman. Untuk custom marga ada berbagai macam efek. Yang sering diorder pas Cynthia itu ya ini efek emas ini, emasnya kinclong. Ada juga efek glow in the dark, kalau di petengan itu hancurnya nyala. Ada efek rainbow, kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek juga ada. Selain custom marga ada juga karakter-karakter tokoh lainnya seperti Necha, Hakim Pao, Kerasakti, Kaisar pertama China, Qin Shi Huang, tokoh-tokoh Samkok juga lengkap. Open PO sampai tanggal 7 Desember bisa dicek out via Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start. Pertama-tama dengan tidak mengurangi rasa hormat, Intan turut berduka cita, Intan turut prihatin terhadap bencana alam yang menimpa teman-teman yang berada di Aceh dan Sumatera. Semoga kondisi cepat membaik dan korban diberi kekuatan dan proses pemulihan berjalan dengan lancar. Ini miris banget ya karena ini adalah berita yang besar, berita penuh duka, butuh perhatian tapi kalah viral sama beritanya Tumblr. Dan di saat yang sama, di luar negeri pun juga ada bencana yang menyayat hati. Sekarang kita masuk ke berita kebakaran besar yang ada di Hong Kong. And traumatized. In this report, we explain what happened, how the fire spread so quickly, who is being held accountable, and what this disaster means for Hong Kong's building safety future. Kebakaran horor ini terjadi di apartemen Wang Fu Court di daerah Tai Po, Hong Kong pada Rabu 26 November sekitar 14.51 waktu setempat. Menurut CNN, per 29 November kebakaran ini menewaskan ratusan orang dan 279 lainnya masih hilang. Dan yang lebih bikin nyesek, ada kurang lebih 140 WNI yang tinggal di apartemen Wang Fu Court itu. Yang mana 9 diantaranya meninggal, 1 sudah selamat, sembuh, sudah keluar dari rumah sakit, dan 11 diantaranya masih hilang. Itu yang WNI aja, tapi kalau totalnya per 28 November nih ya infonya, yang terluka itu 79, yang mana 11 diantaranya adalah damkar. Ini adalah salah satu kebakaran terburuk dalam 60 tahun terakhir di Hong Kong. Saking besarnya loh, damkar yang diturunkan itu lebih dari 2.300 damkar. Menurut CNBC, kebakaran ini awalnya dari sebuah komplek residensial besar di distrik Tai Po, tepatnya di Wang Fu Court. Tai Po itu kawasan pemukiman di bagian utara Hong Kong dekat Shenzhen di daratan China. Wang Fu Court sendiri itu punya 8 blok ya, 8 blok apartemen yang mana satu blok itu terdiri dari 31 lantai. Nah, dari 8 blok ini 7 yang kebakaran. Total unitnya apartemen Wang Fu Court itu ada 1.984 unit yang mana dihuni oleh 4.600 orang, dan menurut sensus tahun 2021 hampir 40% dari total penghuni Wang Fu Court itu adalah lansia. Pantas banget ya banyak WNI yang tinggal di sana karena memang Hong Kong ini itu jujukannya para TKW. Kan banyak tuh orang-orang Hong Kong yang membutuhkan jasa untuk merawat lansia-lansia. Berdasarkan laporan KBRI dan kepolisian, api itu pertama kali muncul pada perancah bambu di bagian timur komplek Wang Chung House, yaitu jam 2.15 waktu Hong Kong. Kenapa sampai muncul api di sana? Nah, ini masih diselidiki.
Perlu teman-teman ketahui pada saat itu apartemen Wang Fu Court itu lagi dalam proses renov. Dia itu ditutup, dibungkus sama net hijau seperti ini. Ada bambu-bambunya juga, ya kayak scaffolding gitu. Ini perancah bambu ya maksudnya, kayak scaffolding. Dan menurut BBC berdasarkan rekaman yang beredar, api itu membesar karena lewat bambu. Cuma dalam 40 menit saat status kebakaran sudah berada di level 4. Dan 3,5 jam kemudian langsung berada di level 5, yang mana ini paling tinggi, paling besar, paling bahaya, paling darurat. Beberapa media juga melaporkan sempat ngedengar suara ledakan yang ada di dalam gedung. Selangnya untuk damkar itu juga kesulitan untuk memadamkan api di lantai atas. Dan karena itu panasnya luar biasa, untuk masuk pun itu juga kesulitan untuk melakukan penyelamatan. Warga itu mengeluhkan pada saat kebakaran itu terjadi, dia tidak mendengar adanya alarm, makanya itu banyak korban jiwa di kebakaran itu. Menurut AVP ada seorang, nggak tahu ini pria atau wanita, pokoknya namanya Yuan ya, dia sudah 40 tahun tinggal di apartemen Wang Fu Court itu. Dia bilang kalau banyak tetangganya itu yang sudah lansia, karena lansia ya jadi mereka itu susah gerak dan nggak nututi lari, makanya evakuasinya lambat. Kan ini larinya aja mereka karena ngelihat asap tuh, bukan karena alarm atau karena peringatan. Xi Jinping sampai buka suara soal kejadian ini, dia mengatakan belasungkawa dan melakukan segala yang mungkin dalam pencarian, penyelamatan, merawat yang terluka, menghibur keluarga korban. Ini yang diomongkan Xi Jinping di Xinhua. FYI ya guys ya, apartemen Wang Fu Court ini itu adalah apartemen orang-orang yang menengah ke bawah. Jadi bukan apartemen elit ya, namanya apartemen menengah ke bawah ya, orang yang hidup pas-pasan, kerja cukup untuk hari itu doang. Jadi jarang banget dari mereka itu punya rumah kedua. Ya makanya pemerintah itu sampai menyediakan shelter. Ya lumayan lah. Meskipun shelternya kayak gini, minimal dia itu tidurnya itu nggak kehujanan, nggak kedinginan. Kenapa kebakarannya bisa sedahsyat itu? Itu gedung kan lagi dalam proses renovasi, ya kan? Dan scaffoldingnya itu berasal dari bambu, perancah bambu plus dikasih net, jaring hijau. Kenapa dikasih jaring hijau? Supaya kalau misalkan tukangnya notok-notok tuh ya batunya jatuh-jatuh itu ndak sampai ke jalan. Masalahnya bambu dan jaring plastik ini itu bahan yang mudah kebakar. Makanya begitu api itu muncul, penyebarannya itu sangat cepat. Penyidik itu bahkan juga menemukan ya jendela-jendela dan area lobby lift yang ditutup busa sama plastik selama masa renovasi. Dan ini adalah bahan-bahan yang jadi bahan bakar yang mempercepat api itu menyebar, merembet ke semua bangunan. Karena kejadian ini, pemerintah itu sudah menangkap 8 orang dan ini masih berlanjut ya. Belum final, mulai dari direktur perusahaan konstruksi sampai konsultan teknis yang ngurusi renovasi, mereka semua ditahan karena disangka dia melakukan gross negligence atau kelalaian berat yang mengakibatkan tewasnya ratusan nyawa. Plus juga diselidiki dugaan korupsi. Ini ya bambu, plastik dan lain-lain itu kan memang bahan yang murah. Apa sengaja ini renovasi dikasih bahan semurah-murahnya supaya perusahaan cuan banyak tanpa mempedulikan nyawa orang, itu masih diselidiki hal ini. Selain itu ada beberapa kombinasi maut yang ngebikin api itu cepat nyebar. Yang pertama, penghuni yang super padat. Yang kedua, bahan-bahan yang mudah kebakar sebegitu banyaknya. Dan yang ketiga, angin kencang yang mana ngebikin api itu berlari cepat. Pemerintah itu bilang ini bukan kebakaran apes. Ini sengaja vendor itu melalaikan keselamatan. Pengawasannya ini juga kurang. Jadi kasarannya ini ada yang kerjanya nggak bener. Ngomong-ngomong tentang penyebaran api yang begitu cepat di Hong Kong, BBC itu mengatakan ada satu faktor yang unik, yaitu perancah bambu. Ternyata bambu di Hong Kong itu bukan cuman buat panda, tapi juga untuk bahan bangunan. Dan ini bukan baru loh. Literally sudah berabad-abad. Alasan simpelnya karena bambu itu ringan, kuat, murah,
lebih fleksibel, lebih gampang dipakai, sehingga pekerjaan itu jadi super cepat, dan ini sudah jadi ciri khasnya Hong Kong. Tapi kuat itu bukan berarti anti api. Juru bicara Biro Pembangunan Teres Lam itu pernah bilang kalau perancah bambu itu punya kelemahan. Jadi kalau dipakai lama itu bisa lapuk, gampang kebakar, dan sifat mekanismenya itu nggak kayak logam, jadi rawan banget kalau kena api. Karena resiko yang mengancam nyawa itu, makanya pemerintah Hong Kong itu sudah mulai mikir kita harus move on dari bambu. Tahun ini mereka sudah mulai mendorong penggunaan perancah logam yang lebih aman, lebih stabil, dan jelas nggak gampang kebakar. Reuters juga ikut-ikutan bilang kalau bahan perancah bambu itu sudah tradisi lama banget dari China. Sudah dipakai sejak zaman kuno, bahkan Great Wall pun itu bikinnya juga pakai perancah bambu. Tapi sekarang hampir semua negara itu sudah meninggalkan metode perancah bambu ini. Hong Kong jadi satu-satunya negara yang terakhir yang pakai metode perancah bambu ini. Bahkan Hong Kong itu punya sekitar 2.500 ahli perancah bambu yang benar-benar profesional. Ini ikonik sih memang. Tapi kalau ngomongin keselamatan, ya kadang yang ikonik pun harus rela pensiun. Atas kejadian ini, pemerintah Hong Kong itu menetapkan masa berkabung mulai tanggal 29 November sampai 1 Desember. Selama periode ini, seluruh gedung kantor pemerintahan termasuk kantor perwakilan Hong Kong di luar negeri itu mengibarkan bendera nasional dan bendera Hong Kong setengah tiang sebagai tanda duka. Semua perayaan, semua hiburan itu ditunda dulu sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas terhadap korban yang terdampak. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.